Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ragam Mujahidin dengan NPM 2407051015 dari Prodi Manajemen Informatika. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi Siakat ya, yang dari Universitas Lampung. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi di dalam presentasi kali ini akan ada tentang Siakat. Kemudian ada kenapa Siakat itu eh, alasan Universitas Lampung itu menggunakan Siakat. Kemudian teknologi yang dipakai di dalam Siakat ya. Kemudian ada juga jika Siakat ini tidak dipakai, tantangan apa saja yang akan ditemukan oleh Universitas Lampung ya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama ini ada tentang Siakat. Jadi Siakat itu adalah platform terintegrasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses akademik, mulai dari pendaftaran mahasiswa, pengisian kartu rencana studi (KRS), penjadwalan kuliah, penginputan nilai hingga pelaporan hasil studi. Sistem ini menggantikan proses manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Jadi intinya itu Siakat itu suatu platform ya yang dia itu memudahkan proses kita dalam berkuliah, itu intinya. Dan lanjut, alasan Universitas Lampung menggunakan Siakat. Yang pertama itu ada karena efisiensi efisiensi administrasi akademiknya ya. Jadi kita tahu bahwa kalau di Siakat itu kita bisa melihat kalau misalnya kita masih ada tagihan UKT ya, dan juga kalau misalnya untuk pengajuan keringanan biasanya pasti kita juga lewat Siakat ya. Nah, jadi SI Siakat ini, sistem informasi Siakat ini memungkinkan pengelolaan data mahasiswa, dosen, dan keuangan secara terintegrasi dan otomatis. Kemudian yang kedua ada kemudahan akses informasi. Jadi mahasiswa dan dosen itu dapat mengakses informasi akademik dan perkuliahan kapan saja dan di mana saja. Ya, jadi kayak misalnya kita kalau di Siakat itu kan bisa ngeliat jadwal yang lain-lain, nah situ juga nilai kita. Jadi itu yang membuat kita mudah untuk mengakses informasi akademik kita ya. Kemudian yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, sistem informasi ini dia mastiin data akademik dan keuangan tercatat dengan baik dan dapat diaudit. Jadi di dalam Siakat itu dia ada transparansi ya dan juga akuntabilitas. Jadi bakal tercantum gitu. Kita ini nilainya gimana, performa kita dalam belajar itu bagaimana, kemudian nilai kita selama semester sebelum-sebelumnya itu bagaimana, itu transparan ya, bisa dilihat. Nah, dan juga akuntabilitasnya itu terlihat juga ya, kita udah bayar semester berapa aja gitu, yang masih belum kebayar semester berapa aja gitu. Nah, kemudian ada peningkatan kualitas layanan. Nah, layanan di sini itu berupa layanan pembelajaran ya. Jadi di Siakat itu kita jadi semakin mudah gitu untuk dalam proses belajar ya. Jadi kita bisa ngelihat jadwal, situ juga untuk ngajuin KRS itu juga lebih gampang ya, nggak manual lagi gitu. Kemudian lanjut, teknologi yang digunakan di dalam Siakat Unila. Nah, jadi dalam Siakat Unila itu menggunakan eh, teknologi yang pertama ada database terpusat. Nah, jadi database terpusat ini dia mastiin konsistensi dan keamanan data ya. Jadi kalau misalnya untuk nyimpen data akademik, keuangan dan perpustakaan itu dia lebih mudah ya, lebih mudah diakses dan juga lebih terorganisir. Di situ ada web based application. Jadi Siakat ini dia bisa diakses lewat web dan juga jadi sehingga kita lebih mudah untuk aksesnya gitu. Kemudian ada mobile application. Siakat ini juga dia udah berkembang lagi menjadi sebuah aplikasi mobile ya, sebuah aplikasi smartphone
dia untuk memudahkan mahasiswa mengakses informasi akademik melalui smartphone. Jadi kita absen bisa lewat HP kita, kemudian ngelihat jadwal bisa lewat HP kita, ngelihat yang semuanya benar-benar lewat HP kita. Jadi bisa kita bisa kita kontrol lah. Kemudian ada cloud computing. Jadi cloud computing sendiri dia untuk nyimpen data dan aplikasi secara online, memungkinkan akses dari mana saja. Jadi dia bisa berjalan 24 jam dan juga bisa diakses dari mana aja ya. Dan lanjut kesulitan yang akan dihadapi jika Unila tidak menggunakan Siakat. Jadi yang pertama itu ada keterbatasan akses informasi, kedua itu kualitas layanan yang menurun, ketiga ada risiko kesalahan manusia, kemudian yang keempat ada proses administrasi yang lambat. Jadi ya kebalikan dari yang tadi ya, yang kebalikan dari alasan kenapa Siakat digunain itu. Yang pasti akses informasi itu bakal terbatas banget baik untuk dosen sama mahasiswanya. Kemudian kualitas layanannya juga pasti menurun karena kan lebih ribet pasti prosesnya. Kemudian risiko kesalahan manusia karena kan kalau misalnya manual manusia bisa aja melakukan kesalahan. Kemudian ada proses administrasi yang lambat karena manual tadi pasti dia jadi lebih lambat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.